Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ayo anak-anak, siapkan bukunya dan kita belajar dengan semangat. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Ayo kita baca teks berikut, rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kalian siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda yang gak ingin kejadian itu berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Anak-anak ibu, berdasarkan teks yang baru kita baca, ternyata terdapat beberapa kosakata non-baku. Apakah anak-anak ibu melihat? Ayo kita cari beberapa kosakata non-baku dalam teks ini. Yang pertama, yang tidak baku ada ngelihat. Yang mana lagi anak-anak? Kata yang kedua ada nemuin. Kata yang ketiga ada sistem. Yang terakhir ada enggak. Nah, keempat kata ini merupakan kosakata non-baku. Ayo kita isi ke dalam tabel berikut ini. Kosakata yang kita temukan tadi ada 4. Sekarang ayo kita perbaiki kosakata non-baku tersebut agar menjadi kosakata baku. Ngelihat, kira-kira kosakata bakunya apa anak-anak? Melihat kosakata bakunya adalah melihat. Nemuin menjadi menemukan. Sistem, kosakata bakunya sistem. Kemudian enggak, itu tidak baku, kosakata bakunya adalah tidak. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi terdapat juga kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang bertele-tele. Ada kalimat kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Seharusnya kalimat efektifnya adalah kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kata semuanya dihilangkan. Kalimat yang tidak efektif yang kedua, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikannya atau kalimat efektifnya menjadi, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Nah, seperti itu ya anak-anak. Kosakata non baku kita perbaiki menjadi kosakata baku. Kalimat yang tidak efektif kita perbaiki menjadi kalimat yang efektif. Nah anak-anak, kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat kita menulis surat resmi atau ketika kita berpidato di acara formal. Nah, mengapa kita menggunakan kosakata baku tersebut anak-anak? Karena kata baku tidak terpengaruh dengan bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti oleh semua orang. Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan isi tabel berikut ini dengan contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga yang baik di jalan raya. Dan contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan apa akibat orang yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya? Yang pertama, orang yang melaksanakan kewajiban di jalan raya contohnya adalah memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm atau sabuk pengaman, berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan, dan menaati lampu lalu lintas.
bagi contoh yang melaksanakan kewajiban di jalan raya. Dan contoh yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya yaitu berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, belum memiliki surat-surat yang lengkap, berkendara melawan arah, dan tidak menaati lampu lalu lintas. Itu contoh yang tidak melaksanakan kewajiban. Apa akibat yang tidak melaksanakan kewajiban anak-anak? Akibatnya adalah dapat ditilang polisi, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dapat mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa, dan mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hak tersebut dapat mengganggu hak orang lain, anak-anak? Iya, tentu saja, karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Masih ingatkah kalian tentang penemuan radio anak-anak? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Mari kita pelajari. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Gambar siapa, anak-anak? Ini adalah gambar dari Bapak Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Apa manfaat yang kita rasakan dari penemuan radio, anak-anak? Manfaatnya, kita bisa mendengarkan lagu, berita daerah, informasi penting, dan ceramah. Apa manfaat radio dalam bidang ekonomi? Dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok dan sebagai media untuk iklan produk. Dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Ayo kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada penemuan-penemuan lainnya. Ayo kita isi apa dampak ataupun manfaat yang kita rasakan di bidang ekonomi dengan ditemukannya benda-benda berikut. Yang pertama ada pesawat telepon. Apa dampaknya di bidang ekonomi, anak-anak? Manfaatnya sebagai alat komunikasi ketika melakukan transaksi jarak jauh, dapat menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu lagi tatap muka. Penemuan yang kedua ada laptop. Manfaatnya di bidang ekonomi, dapat mendesain poster untuk periklanan, mempromosikan produk melalui internet. Sedangkan yang terakhir penemuannya yaitu kendaraan atau transportasi darat, dampaknya di bidang ekonomi yaitu sebagai mata pencaharian para sopir angkot, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan atau pasar. Dengan ditemukannya transportasi darat ataupun yang sering kita sebut angkot, semua akan lebih mudah terjangkau. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Maukah kalian menjadi penemu, anak-anak? Ayo berpikirlah untuk bisa menemukan hal yang baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita di tema 3 sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.